Shalom saudaraku, salam damai sejahtera dalam kasih Kristus. Jumpa lagi dengan saya, Didi Dili. Kita akan belajar berapologetika bersama-sama di channel ini. Ternyata Pendeta Erastus Sabdono tidak ada bedanya dengan Ustadz Haikal Hasan atau yang biasa disebut dengan Babe Haikal. Di mana mereka ini kedua-duanya suka memanipulasi sejarah. Sejarah apa itu? Mari kita melihat video dua orang berikut ini. Tapi di konsili Nisea dibuat rumusan Yesus satu hakikat dengan Allah. Nah, ya udah, sampai hari ini orang terus yakin bahwa dia sejajar dengan Allah. Dan itu yang saya tidak terima dan tidak percaya. Tapi yang kita hadapi dunia yang sudah terlanjur. Tapi saya punya pengikut, saudara, paling tidak. Allah menurunkan agama Islam. Masjidil Haram adalah saksinya. Masjidil Aqsa adalah saksinya. Artefak bisa mengurutkan itu tahun berapa. Gitu. Dan semua orang juga tahu bahwa pertama kali Yesus diangkat jadi Tuhan tahun 325 di Konsili Nisea. Everybody know. Sangat disayangkan jika ada seorang pendeta, apalagi gelarnya sudah doktor gitu, berusaha untuk mengubah fakta sejarah. Karena sejarah ini tidak cocok dengan keyakinannya. Jadi dia memelintirnya, yaitu Pendeta Erastus Sabdono. Mengatakan bahwa Yesus itu baru diangkat sederajat sehakikat dengan Bapa itu di Konsili Nikea katanya tahun 325 Masehi itu. Dan kemudian Babe Haikal juga mengatakan bahwa Yesus itu baru diangkat jadi Tuhan di Konsili Nikea. Semua orang tahu kata dia. Ini ya, tumbuh oleh tutup kata orang Jawa. Jadi ini klop dua orang ini ya. Pendeta, Ustadz sama ya. Sebenarnya, apa sih yang terjadi di Konsili Nisea itu? Apakah betul dalam konsili itu ada konspirasi untuk mengangkat Yesus jadi Tuhan? Atau mengangkat Yesus sehakikat dengan Bapa? Saya sebenarnya punya bukunya ya, mengenai Konsili Nikea. Saya punya buku, ini, Notulensi 7 Konsili. Ini ya, Nicene and Post Nicene Father. Ini ya, Notulensi 7 Konsili. Nah, saya baca buku ini, saya tidak pernah menemukan ada narasi atau ada paksaan dari Kaisar Konstantin untuk mengangkat Yesus jadi Tuhan. Itu tidak pernah ada. Karena dalam konsili ini murni meluruskan doktrin Arius yang menyimpang, yang melenceng dari ajaran rasuli. Di mana Arius mengajarkan bahwa firman Allah itu adalah ciptaan. Jadi dia lebih rendah dari Bapa. Nah, ini bertentangan dengan Alkitab, bertentangan apa yang diajarkan oleh para rasul, bertentangan dengan tradisi rasuli yang dipercayai oleh orang Kristen. Karena apa yang diajarkan oleh Arius ini sungguh membahayakan iman Kristen, membahayakan gereja. Jadi, pada waktu itu, bapak-bapak gereja mengajak Arius untuk bertemu dalam satu konsili ini untuk bertobat gitu ya, bahwa ajarannya itu salah itu ya, ditegur. Jangan lagi memiliki anggapan seperti itu. Karena firman Allah itu bukan ciptaan. Rasul Yohanes sudah menuliskan ini di dalam Injilnya, bahwa firman Allah itu sudah ada sejak kekekalan bersama-sama dengan Sang Bapa. Dan firman Allah inilah yang menjadi manusia di dalam Injil Yohanes pasal yang pertama ayat 1-4 dan 14. Jadi apa yang dilakukan oleh bapak-bapak gereja ini adalah berusaha untuk menjaga kemurnian iman gereja. Jadi tidak ada agenda mengangkat Yesus jadi Tuhan. Dalam konsili itu menghasilkan satu rumusan iman. Satu rumusan iman yang berbunyi demikian. Kami percaya kepada satu-satunya Allah Sang Bapa, pencipta segala sesuatu yang kelihatan dan yang tidak kelihatan,
dan kepada satu-satunya Tuhan, Yesus Kristus, Putra Allah yang tunggal yang dilahirkan dari Bapa, yaitu dari wujud Sang Bapa, Allah dari Allah, terang dari terang, Allah sejati dari Allah sejati, dilahirkan dan bukan diciptakan, yang sehakikat dengan Sang Bapa di dalam zatnya, yang olehnya segala sesuatu diciptakan, segala yang ada di langit dan yang di atas bumi. Yang demi kita manusia dan demi keselamatan kita telah turun dan menjelma dan menjadi manusia, yang menderita dan bangkit pada hari yang ketiga, dan naik ke surga dan akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan orang mati. Dan kami percaya kepada Roh Kudus. Jadi inilah pengakuan iman Konsili Nikea. Dan pengakuan ini sampai sekarang itu diimani oleh orang Kristen dan juga orang Katolik. Kami percaya bahwa Sang Firman telah menjadi manusia yang disebut dengan Yesus Kristus. Karena dia adalah Sang Firman, dia adalah ilahi, dia adalah Tuhan. Jadi tidak benar tuduhan yang mengatakan bahwa Yesus baru diangkat sehakikat dengan Bapa atau diangkat jadi Tuhan di Konsili Nisea tahun 325 Masehi. Karena Alkitab pun mencatat ketuhanan Yesus. Ada banyak sekali ayat-ayat yang mencatat mengenai ketuhanan Yesus. Jadi dia adalah Tuhan, bukan manusia yang diangkat jadi Tuhan. Demikian dari saya, semoga ini memberkati kita semuanya dan mencerahkan kita. Shalom, salam waras, Tuhan Yesus memberkati.